MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, kabar pasangan Reza Arab dan Wendy Walters bercerai nampaknya bukan hanya isu belaka. Isu tersebut muncul berawal saat Reza diisukan berselingkuh dan Wendy menuliskan beberapa kalimat kekecewaannya terhadap suaminya tersebut di akun media sosial miliknya dan menjadi sorotan publik. Kabar perpisahan Wendy dengan Reza semakin ramai tatkala berita perselingkuhan Reza Arab menyeruak ke publik, bahkan menyeret nama penyanyi Rosa. Ya mungkin apa ya namanya kalau sendiri itu ya gimana ya, aku sendiri terkenal gitu ya dan lain sebagainya, ya pasti ada lah makin gosip. Ya udah, ya gimana, udah jadi salah sendiri cakap gitu. Perpisahan Reza dan Wendy kian tercium publik saat akun Instagram pribadi milik Wendy terhapus beberapa foto dirinya dengan Reza. Tak hanya itu, Wendy juga sempat mengganti caption foto pernikahan dirinya dengan Reza. Pada saat kamu ngapus-ngapusin foto, terus mengganti status foto pernikahan, kamu dalam keadaan apa? Kacau sih. Jadi sebenarnya memang lagi emosi lah ya? Emang lagi kacau banget. Terus kayak emang lagi emosional banget ya, cewek biasa sih Kak. Terus udah gitu Gak mikir lah ya? Gak mikir, bener kayak iya bener-bener udah otakku udah mumet banget. Nah untungnya tuh teman-temanku setiap hari jadinya kayak pada datangin aku, karena kalau misalnya aku sendiri di kondisi kayak gini pasti udah kacau sih emang pada sendiri. Jadi kayak oh ya udahlah, namanya hidup. Ya, setelah lama hanya menuangkan semuanya lewat media sosial pribadinya, Wendy akhirnya menjawab rasa penasaran publik mengenai pernikahannya dengan Reza yang kurang dari 2 tahun. Melalui kanal YouTube Luna Maya, Wendy pun mengungkapkan bahwa kini dirinya dan Reza tengah mengurus proses perpisahan. Sebelum mengungkap hal tersebut, Wendy tak kuasa menahan air matanya. Ia menyesali hubungan dengan Reza selama 6 tahun, mulai dari masa pacaran hingga menikah seakan tak ada artinya. Hubungannya sekarang apa? Ya lagi tidak baik-baik aja. Tapi masih statusnya suami istri? Masih, tapi emang udah lagi proses pisah. Kamu udah mantep 100% mau pisah? Udah. Aduh bentar dulu, mau nangis kan gue jadinya gitu kayak gini, bentar dulu. Nggak mau. Bentar dulu. Aduh, bete deh. Malah nggak mau nangis. Ya aduh. Mana minta tisu? Ya Allah. Bentar itu lagi. Bentar. Tapi aku pengen tahu kamu nangis kenapa? Nggak tahu, aku kesal aja di saat kayak apa yang sebenarnya terjadi itu lebih parah daripada yang media tulis gitu. Cuma aku juga nggak punya kapasitas untuk ngejelasin itu semua. Artinya kan kamu masih terluka dong. Lumayan trauma sih sebenarnya. Lumayan trauma sampai kayak di titik ketemu cewek manapun tuh jadi nggak bisa percaya gitu. Bahkan orang terdekat aku, cewek. Iya, Justru cewek. Karena aku ngerasa badut aja selama ini tanpa tahu apa-apa, dan kayak baru taunya tuh baru belakangan ini baru tahu gitu. Dan setelah udah menikah gitu. Kepada Luna, Wendy juga mengungkap akar masalah perpisahannya dengan Reza lantaran adanya orang ketiga. Bahkan Wendy menyebut dirinya menemukan bukti perselingkuhan Reza. Awalnya memang Wendy tak percaya dengan bukti tersebut, hingga akhirnya ada orang terdekat dari suaminya yang menceritakan semua kepadanya soal perselingkuhan tersebut. Tak hanya sampai di situ, Wendy pun nyatanya harus menelan pil pahit saat Reza juga mengakui telah berselingkuh. Awalnya tuh aku nggak tahu kalau sejauh itu dan kayak sebanyak itu. Kamu berapa lama
menjalin hubungan sebelumnya menikah? 4 tahun. Itu lama loh. Lama banget emang. Kenapa bisa nggak ketahuan sama aku ya karena emang rapi dan orang-orang sekitar dia dan terdekat dia tuh ngebantu semua. Kayak aku sempat beberapa kali mencurigai tapi selalu kayak ya lu makin curiga yang ada makin gue lakuin nih gitu. Di saat ngomong kayak gitu kan aku jadi ngerasanya oh jahat nih otak gue sampai bisa mikir yang enggak gitu. Kayak dibalikin aku kan jadi ngerasa kayak akunya yang jahat karena aku bisa punya pikiran jelek ke dia gitu. Dan akhirnya setelah belum setahun ya menikah ya? Udah setahun mau menikah, masuk 2 tahun. Mau masuk 2 tahun baru kamu menyadari bahwa karena orang terdekatnya finally ngomong ke aku gitu. Sebenarnya sebelumnya juga ada yang ngomongin, tapi nggak ada bukti yang menguatkan, nggak ada bukti yang kayak benar-benar bikin aku kayak maksudnya nggak ada bukti yang aku lihat dari mata kepala aku sendiri gitu. Bahkan sampai kemarin pas udah ada bukti yang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri pun aku masih kayak nggak percaya, kayak nggak mungkin deh gitu. Sampai akhirnya aku nanya dia, terus dia mengakui juga. Pengakuan sudah aku terima tapi nggak semua. Tapi setidaknya apa yang dia udah akuin ke aku benar. Dan Ya, saat pengakuan langsung dari suaminya terkait perselingkuhan muncul, Wendy pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Saat ini, Wendy mengungkap rasa cintanya pada Reza sudah hilang sejak dirinya keluar dari rumah. Sebenarnya pas aku memutuskan untuk keluar dari rumah itu karena sebelumnya tuh aku udah kasih dia kesempatan untuk yang beberapa kali, tapi ternyata dia kecewain lagi. Akhirnya aku mikirnya kayak memang ribut terus kan. Selama ini dia juga minta space, karena selama ini aku tuh tipe kalau orang yang kayak nggak pernah percaya sama orang yang minta space gitu loh. Akhirnya aku yang kayak oh ya udah, selama ini lu minta untuk ada space kan, ya udah gue keluar dari rumah, kita sama-sama mikir dulu. Tapi ya ternyata di saat kayak aku sendiri, aku malah jadi lebih tenang, lebih peace gitu. Kalau dibilang masih cinta sih, dari awal aku memutuskan untuk keluar dari rumah tuh sebenarnya aku sempat udah ngomong ke dia juga sih kayak that feeling is gone. Karena aku langsung jujur ngomong ke dia, jujur feelingnya udah gone, aku bilang kayak gitu. Karena mungkin kayak aku kasih kesempatan yang sama berulang kali, tapi lu nggak ada berubahnya sama sekali. Ini yang ketahuan loh, yang nggak ketahuan aku nggak tahu lagi. Sebelumnya, Wendy dan Reza juga sempat untuk mempertahankan mahligai rumah tangga mereka dengan pergi konsultasi dengan psikolog pernikahan, mengingat dirinya ada perasaan takut bercerai. Terlebih Wendy dan Reza sempat membuat kesepakatan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun tetap menemukan jalan buntu. jadi keputusannya udah bulat. Udah sih, dengan apa yang aku tahu sekarang, udah. Sementara atau kamu ingin bercerai? Bercerai sih. Dari awal sebelum menikah itu tuh aku selalu bilang sama dia kayak kita berdua tuh dari keluarga broken home. Jadinya aku tuh nggak mau. Jadinya I want to create a happy family gitu loh. Jadi kayak whatever happens, gue harap nggak ada kata berpisah. Cuman ternyata kayak emang mungkin mood dia juga kadang kan juga kayak suka nggak stabil gitu. Jadi kadang kalau misalnya berantem dikit, karena dia tahu itu titik lemah aku, itu yang dia pakai untuk nyerang aku untuk kayak ya udah cerai aja gitu. Ya sampai di titik kayak akunya udah capek banget dan kayak ya udah akhirnya aku yang minta kali ini. Kita ke psikolog, kita konseling bareng juga, udah semuanya. Bahkan kita udah ganti-ganti psikolog udah beberapa kali. Ini memang nggak bisa. Berbanding terbalik dengan Wendy yang akhirnya membuka ke publik perihal masalah rumah tangganya, Reza Arab justru belum memberi statement apapun terkait permasalahan rumah tangganya dengan Wendy. Kamu pernah nanya nggak alasan dia melakukan hal itu apa? Pernah. Alasannya apa? Aku nanya emang nggak puas, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilangnya dia pengen coba ke cewek lain aja. Gimana? Dia pengen coba ke cewek lain aja. Nggak tahu ya, aku sekarang ngelihatnya laki-laki mau sebucin apa, mau ngabarin lu gimananya, mau 24 jam ngabarin ini itu juga nggak menolak possibility dia untuk ngapa-ngapain. Kalau misalnya lu melewati batasan ini, menurut gue tuh udah fatal. Dan dia melewati batasan itu bahkan di atasnya lagi. Dan gitu. itu prinsip yang kamu pegang. Iya. Kamu nggak bisa toleransi sebenarnya. Nggak bisa. Ya itu adalah hal yang paling nggak bisa gue toleransi. Dia tuh selalu berusaha dan kayak setiap dia melakukan salah, dia mengakui juga
Cuman menurut aku kalau misalnya kesalahan yang sama diulang berkali-kali sampai puluhan kali dan udah dikasih tahu dia iya aja, aku jadi mikirnya tuh kayak ini lu bener-bener sorry for that atau enggak sih gitu. Kalau dia minta balikan? Kayak nggak bisa deh. Karena kemarin ternyata tuh kita pernah nggak ketemu, tapi memang mungkin lebih emang cocok jadi teman. Terus itu benar-benar aku bawa mobil, dia duduk sebelah aku, terus kita ngobrol, benar-benar ngobrol nyantai. Terus habis itu kita jadi wondering berdua kayak, kok kalau misalnya ngobrol begini kok kita bisa Nyambung. cocok dan nyambung aja ya. Terus udah gitu setelah dipikir lagi ya ternyata memang pada saat itu kita menempatkan posisi kita as a friend. Ya udah gitu, karena kan awalnya aku sama dia juga bermulanya dari teman kan. Jadi aku bilang mungkin memang cocoknya dari teman kali Rap, aku bilang. Ya thank you dan sorry. Kayak thank you udah ibaratnya udah nuntun aku juga sampai di titik ini, udah banyak ngajarin aku ini itu. Terus sorry kalau misalnya ternyata aku masih banyak kurang. Ternyata masih banyak kurang sampai ya udah kita nggak bisa memenuhi apa yang kamu butuhin.